Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang mengklaim kaum pribumi itu tidak mampu mengelola perkebunan, hanya mengelola kebunnya saja sudah tidak mampu dengan dikontrakkan kepada pihak lain yang melahirkan longsor, kekeringan. Betapa kita sebagai beragama punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sebagai bangsa yang berpancasila merasa malu oleh POC. Oleh POC saja kita sudah kalah dalam melakukan pengelolaan, apalagi oleh bangsa lain. Selamat datang di channel Sedikit Politik. Jangan lupa subscribe. Lebaran adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Liburan panjang ini dimanfaatkan banyak orang untuk berkumpul bersama keluarga, pulang ke kampung halaman, hingga berwisata ke tempat-tempat favorit. Namun, di balik euforia tersebut, ada ancaman yang bisa merusak kenyamanan liburan Anda. Percaloan dan pemandu wisata ilegal masih menjadi masalah serius di berbagai destinasi wisata, khususnya di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, pada tanggal 1 April 2025 mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik percaloan dan keberadaan pemandu wisata ilegal yang sering meresahkan wisatawan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan pengalaman wisata yang menyenangkan bagi semua pengunjung selama libur Lebaran 2025. Lantas, apa yang membuat percaloan ini begitu merugikan? Dan bagaimana pemerintah berusaha mengatasinya? Mari kita bahas lebih dalam. Percaloan di tempat wisata bukanlah hal baru. Banyak wisatawan yang mengalami ketidaknyamanan akibat ulah calo yang menaikkan harga tiket masuk, menawarkan jasa pemandu ilegal dengan tarif yang tidak wajar. Bahkan ada yang melakukan penipuan dengan berbagai modus. Praktik semacam ini sering terjadi di destinasi wisata populer seperti Kawah Putih, Tangkuban Perahu, dan Pantai Pangandaran. Para calo biasanya memanfaatkan kelengahan wisatawan dengan menawarkan jasa yang sebenarnya tidak diperlukan. Modus yang digunakan para calo pun beragam. Misalnya, mereka mengaku sebagai petugas resmi yang mengharuskan wisatawan membeli tiket dari mereka dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga resmi. Ada pula yang menawarkan paket tur palsu, di mana setelah menerima pembayaran, mereka justru menghilang begitu saja. Tentu hal ini sangat merugikan wisatawan yang telah mengeluarkan biaya tambahan. Selain itu, keberadaan pemandu wisata ilegal juga menjadi masalah tersendiri. Banyak wisatawan yang merasa tertipu oleh pemandu wisata, abal-abal yang memberikan informasi yang tidak akurat. Bahkan ada yang hanya memanfaatkan kesempatan untuk meminta uang tanpa memberikan layanan yang seharusnya. Fenomena ini membuat banyak wisatawan kecewa dan merusak citra pariwisata Jawa Barat. Melihat maraknya kasus ini, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengambil langkah tegas. Ia menginstruksikan agar seluruh pengelola tempat wisata bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menertibkan praktik percaloan dan pemandu wisata ilegal. Dalam konferensi pers yang diadakan pada tanggal 1 April 2025, Deddy Mulyadi menekankan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Ia juga meminta wisatawan untuk lebih waspada dan berhati-hati ketika berwisata. Salah satu upaya yang ditekankan adalah edukasi kepada masyarakat agar membeli tiket hanya di loket resmi dan menggunakan jasa pemandu wisata yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah. Selain itu, pihak berwenang juga akan melakukan patroli rutin untuk memastikan tidak ada calo atau pemandu wisata ilegal yang beroperasi. Dalam upayanya menertibkan praktik percaloan, pemerintah daerah telah menerapkan beberapa langkah strategis. Antara lain, peningkatan pengawasan pemerintah akan meningkatkan pengawasan di berbagai tempat wisata, terutama yang rawan percaloan. Petugas keamanan dan pengelola wisata akan bekerja sama dalam mengawasi area wisata dan menangkap calo yang masih nekat beroperasi.
Penerapan sistem tiket digital. Salah satu solusi yang tengah dikembangkan adalah sistem tiket digital yang memungkinkan wisatawan membeli tiket secara online melalui aplikasi resmi. Dengan begitu, wisatawan tidak perlu khawatir tertipu oleh calo yang menjual tiket dengan harga yang tidak wajar. Pemberian sanksi tegas. Bagi pihak yang tertangkap melakukan praktik percaloan atau menjadi pemandu wisata ilegal, akan diberikan sanksi tegas, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku yang memiliki bisnis terkait pariwisata. Edukasi dan sosialisasi pemerintah juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, papan pengumuman di lokasi wisata, serta melalui petugas yang memberikan informasi langsung kepada wisatawan. Dengan demikian, wisatawan lebih sadar akan pentingnya membeli tiket di tempat resmi dan menggunakan jasa pemandu wisata yang terpercaya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentu patut diapresiasi. Namun, apakah langkah-langkah ini akan efektif dalam jangka panjang? Dan bagaimana reaksi para wisatawan serta pengelola tempat wisata terhadap kebijakan ini? Setelah peringatan keras yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi, banyak wisatawan merasa lebih tenang. Mereka berharap bisa menikmati liburan tanpa harus berhadapan dengan calo yang seringkali merugikan mereka. Namun, di lapangan ternyata masih ada kendala yang harus dihadapi. Sebagian wisatawan mengaku senang dengan langkah pemerintah, terutama yang sudah pernah menjadi korban percaloan. Misalnya, seorang wisatawan asal Jakarta yang berkunjung ke Kawah Putih, Bandung, mengungkapkan bahwa sebelumnya ia pernah ditipu oleh calo yang menjual tiket masuk dengan harga 2 kali lipat dari harga resmi. Dengan adanya kebijakan ini, ia merasa lebih aman. Namun, ada juga wisatawan yang masih skeptis. Mereka mempertanyakan, apakah kebijakan ini bisa benar-benar diterapkan dengan ketat? Mengingat percaloan sudah lama menjadi masalah di berbagai tempat wisata di Indonesia. Mereka khawatir para calo akan menemukan cara baru untuk tetap beroperasi. Di sisi lain, pengelola tempat wisata menyambut baik kebijakan ini. Mereka menilai bahwa percaloan tidak hanya merugikan wisatawan, tetapi juga mencoreng reputasi tempat wisata itu sendiri. Banyak pengelola yang kemudian mulai meningkatkan pengamanan di area mereka dengan menempatkan lebih banyak petugas keamanan dan memasang pengumuman resmi mengenai harga tiket serta larangan membeli dari calo. Namun, ada juga tantangan yang mereka hadapi. Beberapa tempat wisata yang memiliki area luas mengalami kesulitan dalam mengawasi setiap titik yang rawan menjadi tempat operasi calo. Selain itu, masih ada oknum yang bekerja sama dengan calo untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini membuat upaya pemberantasan percaloan menjadi lebih kompleks. Sejak diberlakukannya kebijakan ini, beberapa tempat wisata mulai menerapkan sistem yang lebih ketat untuk mencegah percaloan. Beberapa langkah yang terbukti efektif antara lain: 1. Penerapan tiket digital. Sistem pembelian tiket online kini semakin digencarkan. Wisatawan dianjurkan untuk membeli tiket secara digital melalui aplikasi resmi yang telah disediakan. Dengan cara ini, peluang calo untuk menjual tiket dengan harga tinggi menjadi lebih kecil. 2. Penempatan petugas khusus. Di beberapa tempat wisata populer, petugas keamanan kini lebih aktif dalam mengawasi pergerakan orang-orang yang mencurigakan. Mereka akan langsung menindak calo yang ketahuan beroperasi di area wisata. Ketiga, kampanye edukasi sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu senjata utama dalam memerangi percaloan. Pemerintah bekerja sama dengan media dan pengelola wisata untuk memberikan edukasi kepada wisatawan agar selalu waspada dan membeli tiket hanya dari tempat resmi. Meskipun kebijakan ini mulai menunjukkan hasil positif, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh calo. Beberapa modus baru mulai bermunculan, seperti penyamaran sebagai pemandu wisata resmi. Beberapa calo kini berpura-pura menjadi pemandu wisata berlisensi dan menawarkan paket tur dengan harga yang tidak masuk akal. Penjualan tiket palsu.
Masih ada laporan mengenai wisatawan yang tertipu dengan tiket palsu yang dijual oleh calo yang mengaku sebagai agen resmi. Pemanfaatan media sosial. Beberapa calo kini menggunakan media sosial untuk menawarkan tiket dengan berbagai iming-iming, seperti diskon besar, padahal tiket tersebut tidak sah. Untuk memastikan pengalaman wisata yang aman dan nyaman, wisatawan harus lebih waspada. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Selalu beli tiket dari sumber resmi, baik itu loket resmi di tempat wisata atau aplikasi yang sudah diverifikasi oleh pemerintah. Hindari transaksi dengan orang yang mengaku sebagai agen tiket di luar area wisata. Jika merasa ragu atau menemukan indikasi percaloan, segera laporkan kepada petugas setempat. Dengan adanya kebijakan ini, harapan akan pariwisata Jawa Barat yang lebih bersih dari praktik percaloan semakin besar. Namun, keberhasilan langkah ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pengelola wisata, tetapi juga pada kesadaran wisatawan itu sendiri. Deddy Mulyadi terus menekankan bahwa pemberantasan percaloan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama semua pihak, pengalaman wisata yang lebih nyaman, aman, dan adil bisa terwujud. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini sudah cukup efektif? Atau masih ada langkah lain yang seharusnya dilakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.